Kamu percaya Tuhan Yesus pencipta? Tuhan Yesus itu Kecil suaranya. adalah firman. Yang saya tanya, Tuhan Yesus, kamu percaya Tuhan Yesus itu pencipta? Bukan firman yang saya tanya. Aduh. Ya karena kamu tidak mengerti Yesus itu siapa. Ditanya Makanya apa? saya jelaskan. Yang saya tanya, bagimu Tuhan Yesus Kamu itu mau tanya, uji, kau harus mau dengar satu uji jawaban. apa? Sama saya curut. udah turun dia, bro. Bro Tom ini delay. Oh jadi iya. semuanya Elroy juga sama, tidak mengakui Yesus sebagai pencipta. Jadi siapa Dia kan harus penciptamu, dengar Elroy? penjelasannya, bukan tiba-tiba seperti Biar kita clear turun dari aja. langit. Enggak usah bertele-tele. Penciptamu siapa, Elroy? Sekarang saya Penciptamu tanya, siapa, coba, Elroy? di mana Muhammad menerima wahyu? kok Muhammad sih? Bagaimana dia Kok larinya tahu ke sana, bro? Loh, Iya, kamu jawab dulu. Ya Pak, kenapa kamu masuk ke situ? Nggak ada Islam di sini. kamu dari mana? Kok nanya ke saya? Aduh, parah. Turunkan aja kek. Aduh, buang-buang Lagi waktu. bodoh memang ini jadi terituk ini. Turunin. Ah, Itu semua orang itu Islam gara-gara itu. Dia pakai gara-gara doktrin merendahkan penciptamu. Gara-gara doktrin kamu menyangkali penciptamu. Ya, Iya. yang menebusmu. Garamu merendahkan penciptamu, menolak dia yang menebusmu. Coba bayangkan doktrin ini kacau. Bertobat dong, bertobat. Ya. Coba baca dulu itu 2 Petrus berapa tadi itu, Bro? 2 ayat 1. 2 Petrus 2 ayat 1. Jangan bawa doktrin. Kalau you mau mengenal, mau benar-benar mengenal siapa Tuhan Yesus, harus merdeka. Kalau you masih datang, kalau you mau mengenal Kristus, datang dengan membawa belenggu doktrin, sampai mati tidak akan mengenal siapa Tuhan Yesus. Pasti itu. Iya, tapi kalau doktrinnya diikat lagi dengan doktrin baru, ya susah lagi Pak nantinya. Doktrin baru dalam hal apa? Jadi doktrin kita, percayakan doktrin kita itu Alkitab. Udah titik. Iya, betul. Jadi kalaupun dipahami doktrin, ya udah doktrin Alkitab aja yang kita pahami. Iya, kembali ke Bible ya betul. Ya. Alkitab itu tidak mencatat Tuhan yang ada 2, ada 3, tidak, tapi satu-satunya Alkitab. Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu satu-satunya, mono, tunggal. Nggak ada lebih dari satu, nggak ada dia punya kembaran. Kembaran 2, kembaran 3, nggak ada. Iya. Lucu kalau didapati di dalam Alkitab. Oh ternyata kitabnya orang Kristen menceritakan ada 3 Tuhan, 2 Tuhan. Nah kan lucu kan? Iya, betul. Iya kan? Nah, banyak dari kawan-kawan kita Tritunggal itu ditanya, Tuhanmu berapa? 1. Nah, ketika diuraikan, oh Yesus itu dengan Bapa sama berarti. Kalau 1, oh beda. Nah, tiba-tiba jadi 2. Nah, ketika dikejar di 2 jadi 1. Nah, ini yang ketidakjujuran ini yang mau kita berantas. Karena untuk memberitakan Kristus supaya efektif harus ada kejujuran. Kalau tidak jujur, maka tidak akan efektif pemberitaan Injil. Dan buahnya pun tidak akan bertahan lama. Ibarat benih yang ditabur di jalan, diinjak orang. Atau benih yang ditabur di semak belukar. Ketika dia bertumbuh dililit oleh semak belukar, mati. Karena dia tidak dididik dengan kebenaran full. Tapi dia dididik dengan kebohongan. Dengan teologi-teologi yang membingungkan. Makanya imannya itu tidak mendarah daging. Begitu. Ya, jadi ini kan faktanya kan umumnya ya kebanyakan lah Kristen ini kan sudah terikat doktrin. Tapi kalau kita seperti inilah yang ya, seperti Bapak menyampaikan, kalau Bapak bertanya-tanya nanti, jadi Yesus itu apa? Bapak itu nanti makin apa? Bingung.
Bingung yang ditanya. Orang kan Jawab apa? ya. Jadi Kebanyakan kebanyakan kawan-kawan kita Tritung itu mereka tidak bisa menjawab. Oh, berarti Tuhan mati. Nah, Iya, iya. dari situ. Oh, berarti kalau Yesus itu Bapa, berarti Bapa mati. Di situ. Oh, berarti kalau Yesus itu Allah, Yesus Allah mati. Nah, begitu. Jadi yang mati benar Tuhan itu mati. Yang mati Allah benar Allah mati. Yang mati Bapa itu benar mati. Tubuhnya yang mati, tubuh Bapa yang mati. Jadi apa sih definisi mati? Harus kita jelaskan. Iya. Definisi mati yang dialami oleh Kristus, rohnya keluar dari tubuhnya. Jadi tubuh yang mati, rohnya nggak mati. Jadi tubuh Tuhan. Oh, Tuhan mati, iya, tubuhnya mati, rohnya meninggalkan tubuhnya. Oh, Allah yang mati, iya, Allah mati, Yesus Allah. Rohnya meninggalkan tubuhnya. Yesus Bapa mati, iya, Bapa mati. Rohnya meninggalkan tubuhnya. Begitu, cara menjelaskannya kan gampang. Tapi bisa juga membingungkan tuh Pak. Cara yang paling aman itu tadi, hikmatnya itu, penerapan itu aja. Nah, tidak membingungkan. Kalau ditanya, apa Tuhan mati? Iya, tubuhnya yang mati. Roh kan tidak mati. Benar kan? Yang mati. Jawab aja tubuhnya, tubuh Tuhan. Tubuh Allah, tubuh Bapa yang mati. Oke. Tubuh itu harus Bapa. Kalau bukan Bapa, maka tidak mungkin tubuh itu adalah sumber hidup bagi kita. Karena tubuh dan darah itu adalah sumber keselamatan bagi kita, sumber hidup bagi kita. Tanpa tubuh itu, tanpa tubuh dan darah itu mustahil ada pengampunan. Ya. Karena tubuh dan darah itulah kita ada pengampunan, ada keselamatan. Tanpa tubuh dan darah itu mustahil ada pengampunan, mustahil ada hidup buat kita. Ya, jadi penerapannya ya untuk kita, ya ego kita itu, ya kan harus dimatikan. Nah, egoisme kita itu ya harus dimatikan itu. Untuk Iya, cara penerapannya. egoisme kita Ya. itu, egoisme gini, penerapan egoisme itu begini Pak. Karena kita sudah berdoktrin Tritunggal yang mengatakan Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Ketika ayat-ayat Alkitab menyatakan bahwa hanya ada satu Allah, Allah itu juga yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, kemudian mati dan bangkit kembali. Dialah Bapa itu, dialah ya Sang Anak itu juga, dialah yang menebus kita. Kita yang sudah berdoktrin dengan ego doktrinal, tolak kesaksian Alkitab, ya itu berarti kita menolak Yesus karena ego. Gitu loh Pak Waras. Ngerti nggak Pak? Ya ngerti, saya ngerti masalah itu. Tapi Bro Malikel itu Silakan. bukankah tubuh ya yang dikorbankan itu adalah tubuh anak domba Allah? Iya, anak domba Allah, Bapa itu. Ya betul, bukan tubuh Masa? duniawi ya. Tuhan Yesus Iya. berkata, inilah roti, roti turun dari surga. Roti itu adalah tubuh itu yang dimaksud. Firman bukan kalau yang disebut roti dari surga itu. Firman bukannya makanan. Nah, itu bro mengawali dari manifestasi. Iya, itu kan untuk jiwa kita makanan rohani itu adalah firman. Bukan. Tubuh itu, tubuh Yesus itu bukan firman yang menjadi daging. Kan Bukan firman, tapi sang firman, yaitu roh. Firman di dalam Yohanes 1 itu penjelasan. Penjelasan dari apa yang Tuhan janjikan kepada Adam dan Hawa. Firman yang Tuhan ucapkan kepada Adam dan Hawa. Kejadian 3 ayat 15. Coba kita baca ya. Karena ada banyak faktor yang mendukung hal demikian. Karena Alkitab itu satu kesatuan loh. Alkitab itu tidak boleh kita pangkas. Contoh ya, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan, ini yang firman diucapkan kepada Adam. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, firman yang diucapkan kepada Adam dan Hawa ini, itu yang digenapi. Jadi firman itu bukan eksistensi, kawan-kawan. Firman itu sudah materi karena sudah terverifikasi oleh pihak kedua. Nah, apakah Tuhan kita itu materi? Enggak lah, Tuhan kita kan non materi, roh. Roh itu non materi.
Gitu. Iya, tapi soal firman itu dikatakan bukan dengan roti saja manusia boleh hidup, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iya kan? Ini artinya kan firman ini adalah roti gitu loh, roti makanan untuk kita. Bukan, itu nggak nyambung bro. Ini menjelaskan, menggali tubuh Yesus itu apa sebenarnya sebelumnya itu. Bukan tentang pengajaran dia, bukan itu tentang pengajaran dia. Firman Tuhan Yesus memang kehidupan, hidup buat kita. Yohanes 6 ayat 63, firman itu sifatnya roh. Gini ya, logika saya tentang firman menjadi daging. Begini, logos itu kan pikiran Allah, ya. Pikiran Allah yang tidak mungkin dapat didengar oleh siapapun orang. Ya, tidak bisa. Telinga ini nggak mungkin dapat menerima audible dari pikiran Allah ini, sumber dari firman. Oleh sebab itu, hologos ini ambil rupa daging menjadi manusia itu, supaya dia dapat menyampaikannya secara perkataan dan dapat diterima oleh kita manusia, mendengar. Ya, sehingga kita itu yang disebut firman remata. Ini yang membuat kita hidup. Bukan dengan roti saja kita boleh hidup, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman ini adalah Allah katanya. Nah, Yesus ini adalah firman hidup yang boleh menyampaikan pikiran Allah dalam firman-Nya. Sehingga kita bisa mendengar, memahami, mengerti apa kehendak Dia. Gitu. Oke. Itu bro, itu sudah bukan berbicara eksistensi, tapi manifestasi. Nah, Yesus itu adalah tentang manifestasi, bukan eksistensi. Yesus itu adalah eksistensi, bukan tentang manifestasi. Kalau manifestasi, berat Adam juga materi, debu tanah menjadi materi. Apa bedanya? Enggak. Sedangkan Alkitab, sebentar. Sedangkan petunjuk Alkitab berkata bahwa Kristus itu adalah Allah yang benar. Non materi itu yang lahir datang. Itu. Jadi jangan dibawa ke situ, ke pengajarannya. Kita harus tahu. Ya, seperti di dalam Yohanes 1 Yohanes ya, coba kita. 1 Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Nah, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ya, jadi yang disebut antikristus adalah orang yang menolak Kristus datang sebagai manusia. Nah, dia sebelum datang dalam rupa manusia, dia itu siapa? Nah, dia itu bukan firman, tapi dia itu roh. Firman itu manifestasi. Firman di Yohanes 1 ayat 14 itu menjelaskan tentang janjinya yang diucapkan. Makanya ada narasinya pada mulanya. Apakah Tuhan punya permulaan? Tidak. Jadi firman itu memang ada mulanya. Mulanya kapan? Janji itu disampaikan kapan? Janji itu dia disampaikan kepada Adam dan Hawa. Itu dia dimaksud pada mulanya. Iya, cuma perlu diketahui juga bahwa hologos ini bukan materi. Dia pikiran Allah adalah roh. Justru Iya. karena Jadi kalau bro udah percaya Yesus itu roh, udah selesai itu Pak. Bukan, maksud saya gini loh. Firman yang menjadi manusia ini sifatnya bukan materi tadinya. Dia adalah non materi, hologos. Kalau pikiran firman Allah. itu sudah materi bro. Kalau firman itu sudah materi. berarti enggak. Hologos bukan materi. roh warna hijau mungkin bro maksudnya. Jadi kalau bro mengatakan itu non materi, hijau sama ya dipaksakan. Nanti jatuhnya begini bro. Jadi ada variannya, ada jenisnya kayak pelangi. Jadi roh itu kayak pelangi, merah, kuning, hijau. Roh Bapa begini, roh Anak begini, firman begini, Roh Kudus begini. Enggak begitu. Karena di dalam ayat Alkitab, roh itu only one, tunggal. Enggak ada variannya. Jadi Justru pemahaman roh itu tunggal, ini yang ngaco menurut saya ya. Loh, Kenapa? kok Karena roh itu Alkitab- tidak bisa namrik. Bukan namrik dia. bukan nomor memang gini bro. Tunggalnya begini ya. Dia roh itu tidak terbatas. Tunggal. Nah, Jadi tidak ada jenisnya. Nah, tunggal.
Kalau tunggal itu kan terbatas, satu dalam konteks namrik. Bukan, artinya dalam ketidakterbatasannya itu satu, tunggal. Tidak ada campurannya. Tidak ada Makanya campurannya, tadi saya itu. katakan, ya, kata firman yang bisa yang menjadi materi, yang bisa diterima karena dia sifatnya audible, ya, bisa didengar, itu remata, bukan logos. Gini ya kawan, Nah. jika Yesus itu berbeda rohnya dengan roh Bapa, maka Tuhan Yesus tidak akan berkata akulah dia. Nah, akulah dia itu Tidak. mengkonfirmasi sebentar. Akulah dia itu mengkonfirmasi bahwa dia itu adalah yang dulunya. Itu. Jadi Maka tidak konsepnya ada. bukan membedakan roh di sini, bro. Tritunggal tidak membedakan roh. Roh ini justru satu, ya, satu. Tidak bisa itu eksistensinya, ya. Jadi Eksistensinya satu. roh itu punya jenis, punya varian, begitu maksudnya. Bukan, di dalam Terus? dia ada firman dan Roh Kudus. Oke. Di dalam dia itu siapa? Di dalam Allah ada firman dan Roh Kudus, oke? Betul. Oke. Nah, Allah ini eksistensinya apa? Pencipta yang disebut Iya, Bapa. eksistensinya Roh, roh. Firman eksistensinya apa? ya firman Allah tentu roh. Roh. Roh Kudus roh. Berarti ada 3 roh. Tidak, eksistensi itu nggak bisa menjadi namrik. Makanya saya katakan, ketika kamu ya menjadikan namrik bagi roh yang esa itu, Lalu bagaimana, Jadi sebenarnya ini bro? seperti Gini kawan, bro. konsep- Gini. konsep Bro, Allah sebagai donat. Bro, Seperti yang kami kasih. kalau roh itu satu, bagaimana, bro? Dapat petunjuk dari mana bahwa roh itu ada 3? Petunjuknya dari mana? Nggak Di dalam ada yang Alkitab. bilang roh ada 3. Nggak ada. Oh. Firman Satu roh. itu Bapa, bukan? Kok firman itu Bapa? Saya tanya, firman itu Bapa atau bukan? pikiran Allah. Aduh, bukan. Saya tanya, firman itu kan eksistensinya roh, Bapa roh. Nah, saya tanya, firman ini Bapa atau bukan? Ini pertanyaan malikil ya. Saya tanya, jiwa Aduh. malikil bukan? Iya saya, bro. Iya sama. Tapi Nah, kan oke, bisa dibedakan. Lah, Jiwa dibedakan dalam hal malikil. apa, bro? Kalau malikil misalkan jiwanya kurang benar, malikilnya ini disebut orang gila. Kan gitu. Begini ya. Karena ada satu indikasi yang menjadikan malikil orang Oke. gila. Coba Jiwanya yang terganggu. Coba gitu saya loh. sedikit ngomong dulu. Oke, silakan, bro. Coba saya sedikit ngomong dulu. Di sini ketidakjujuranmu, bro ya. Jadi kamu bilang, oke lah, satu roh gitu ya, roh, semua roh. Tetapi ketika kamu bilang firman itu, berarti firman itu punya eksistensi sendiri. Punya Sama jenis seperti sendiri. kamu, beda dengan saya. Begitu loh, bro. Dalam Tidak bisa kamu bilang satu karyanya lagi. masing-masing dapat dibedakan. Itu yang omongan, disebut pribadi. itu omongan. Diam dulu. Jangan pakai omongan klise di sini, nggak laku. Enggak ada Ya. klise ini. Ini jelas. Jangan pakai diam dulu, makanya dengar dulu. Ya, jangan membohongi publik di sini. Ya. Ketika bohong kamu publik? Dari membedakan mana? Bapak dengan makanya jangan potong supaya kamu jangan saya bilang membohongi publik. Ya. Ketika kamu membedakan Bapa bukan firman, itu sama dengan kamu bedain saya dengan kamu beda. Iya kan? Walaupun sama hakikatnya roh. Kan begitu sebenarnya. Ya, sekarang kamu pakai tubuh jiwa roh. Apakah jiwa malikil sama dengan malikil? Ya iya. Tetapi dalam penerapannya, apakah malikil dengan Bang Curut? Itu kan sebenarnya yang bro mau terapkan. Sama, ya beda. Ya, jadi bro menceritakan sebenarnya, bro seolah-olah mau menceritakan satu pribadi. Ya, tubuh jiwa dan roh. Allah itu satu pribadi, tubuh jiwa dan roh. Dengan gambaran itu. Tetapi ternyata Anda membedakan Bapa dengan firman. Bapa itu bukan firman.
Berarti sebenarnya Anda sedang berbicara Bapa itu punya eksistensi sendiri, ada tubuh jiwa rohnya sendiri. Ya, firman itu punya tubuh jiwa roh sendiri. Roh Kudus juga nanti punya tubuh jiwa roh sendiri. Atau kalau karena dia Roh Kudus ini Anda bilang roh, berarti Anda bilang oh dia nggak punya tubuh, hanya roh dan jiwa. Jadi jangan ngarang di sini. Kita tahu bagaimana bahasa-bahasa klise itu dipakai untuk membodohi orang. Ya, kalau namanya 3 pribadi ya begitu resikonya. Anda pasti bilang Bapa bukan firman. Ya iya 3 pribadi benar. 3 Allah. Kemudian dipersatukan satu hakikat. Allah Sama itu seperti tidak seperti Malikil, Tom, donat, Bang gitu loh Curut itu pengertiannya. 3 pribadi, satu hakikat manusia. Ya, Jangan benar motong, ya. jangan motong. Ini saya memperjelas, Bukan. jangan motong. Di sini bukan waktunya Anda membohongi publik, di sini waktunya Anda ditelanjangi. Gitu loh. Ya. Jangan bawa logikal falasi di sini. Ketika Anda bilang Bapa bukan firman, Yesus bukan Bapa, sudah, Anda tidak boleh pakai lagi analogi tubuh jiwa roh. Ya. Kecuali Anda mengakui Bapa adalah Yesus itu sendiri, Bapa adalah firman itu sendiri, ya, baru Anda bisa pakai analogi tubuh jiwa roh. Jangan membingungkan orang. Begitu Bang Curut. Ya. Oke, selesai Bro Malikil, lanjutin lah nanti. Saya diam dulu. Saya mau perhatikan kebohongan-kebohongan orang-orang ini. Makasih Bro. Gini ya, jangan terlalu muter-muter. To the point aja. Yang Jangan mutar-mutar itu Anda, yang mutar-mutar itu Anda, Bang Curut. Kagak. Bapa, Putra, Roh Kudus itu udah jelas, ya. Kita dapat memahami, kalian yang gagal memahami. Bapak bukan Gitu Yesus loh. kan? Bapak bukan Putra kan? Bapa bukan anak. Benar nggak? Betul. Iya. Kenapa? Nah iya. Kenapa? Tapi dia satu adanya. Kenapa? Makanya satunya apa? Dalam satu kesatuan itu, dialah satu. Tidak Iya, terpisahkan. kesatuan apa? Kesatuan. Hakikat roh Kesatuan itu apa? tidak bisa seperti donat. Nah, hakikat kan sama. Diam Lah dulu, iya. diam dulu. Berarti sama. Malikil, Tom, Bang Curut itu 3 berbeda, tetapi satu hakikatnya manusia. Kamu jangan ngarang di sini, Curut. Jelas. Kamu analoginya nggak tepat dengan roh. Kita ini materi, makanya tuh harus paham. Loh, Analogi aja dari udah nggak mana tepat, kamu- gimana? Loh. Kamu analogikan saya, Malikil, sama Tom. ketika kamu bilang, Mana bisa kamu analogikan seperti itu? ketika Kamu sudah gagal. bilang Bapak bukan Yesus, kamu udah gagal. Ketika kamu bilang Bapak, walaupun kamu bilang satu hakikat roh, ya sama-sama roh hakikatnya tapi beda. Betul. Makanya dikatakan bisa Iya. dibedakan, tidak bisa Ya, sama, dipisahkan. saya dengan Ini kamu hakikatnya penjelasan. sama, manusia. Tapi kalau Tom, Sama. Malikil dan saya itu bisa sama dengan dipisahkan. kamu hakikatnya Gitu loh. manusia. Karena kita materi, bukan roh. Kamu bisa Bukan. pisahin Kamu hakikat bro. itu. Bro, Tom. beranalogi. Emang gitu kamu loh. bisa Tom. pisahin? Bro Tom, jadi memang Kamu ini beranalogi. Jadi Iya. coba tunjukin Bro Malikil ini gambar anjing 3 kepala. oh Coba Seberus, ditunjukin gambar anjing 3 kepala. Seberus ya. Oh itu tuh nggak normal Iya. bro. Itu nggak normal itu. Sebentar. Gambaran yang nggak normal Ya, jangan memang diberikan itu sebagai penjelasanmu, analogi. Bro. Gini loh, sebagai Allah yang maha, Itu penjelasanmu. itu adalah Kamu satu jangan Allah, ngarang di satu sini, jangan hakikat. ngarang. Saya Allah nggak yang kasih esa. kamu kesempatan takia lebih panjang lagi membodohi umat. Ya, Oh, saya nggak jangan kasih kesempatan buat kamu lagi untuk membohongi Jangan umat. berframing ria. Dimunculin gitu loh. Cerberus. Kalau kita Dimunculin pengen, Cerberus. kalau kita Ya. pengen. Sekarang kamu mau bedain apa? berdialog Kamu secara mau bedain fair, apa? Satu roh Ya, kan? kamu harus Satu roh dengarkan kan? orang Satu di roh dalam kan? penjelasan. Satu roh kan? Oke? Satu roh nih. Ini satu hakikat 3 pribadi. Rohnya kamu bilang satu kan? Berarti Mana rohnya ada itu anjing seperti beroh? ini. Pribadinya Apakah 3 hewan ada kepala, roh? pikirannya kan? Ini analogi. Apakah hewan punya roh? Ini Apakah analogi. hewan punya roh?
Ini contoh. Ini Nggak contoh. ada Analogi yang salah itu. tuh, Kan kamu Bro bilang Malikil, Bapak bukan bukan Yesus. seperti itu analoginya. Salah itu Makanya analoginya. analogi sembarangan hanya untuk melampiaskan Tiga pribadi. hawa nafsunya ini. Kan tiga. Begini, Bang Curut, gini ya. Kamu kan berkata, saya tanya lagi ya. Kamu ngarang dari tadi. Oke, Aduh. saya tanya lagi. Allah itu roh, Bapa itu roh, Firman itu roh, Roh Kudus itu roh, benar? Ya, memang dia hakikatnya roh. Ya, roh. Nah, roh itu berbeda-beda atau satu? Satu hakikat dalam satu roh itu. Sebentar dulu. Tapi semuanya kan karena asalnya dari roh yang satu. Sebentar, bro, sebentar dulu. Roh itu punya jenis varian, punya apa atau satu? Satu roh. Oke. Nah, Satu roh. kalau satu, mengapa kamu bedakan? Yang bedakan siapa? Lah, Bedakan kamu bilang Bapak bukan Firman. Lah, dalam konteks karya ya, ingat. Dalam konteks karya, Bapa sebagai pencipta, anak yang menjadikan ciptaan, dan Roh Kudus adalah yang memelihara ciptaan. Aduh, Apa? itu gini, Gimana? bro, gini. Itu larinya Itu manifestasi. hakikatnya adalah Allah yang Esa Bentar. yang penuh dengan kemuliaannya. Santai. Itu larinya sudah manifestasi, kawan. Nah, kalau Apapun Yesus yang kata Oh, kamu, tapi itu dikatakan sebagai pribadi, bro. Dikenal secara personal, Oke. mandiri. Nggak ada. Siapa yang kenal Bapak? Tuh. Tidak ada. Pribadi Kecuali anak. mandiri. Dikenal sebagai Kecuali anak, pribadi, bro. dikenal mandiri. Makanya Tapi saya ditunjukin katakan. Cerberus nggak ngaku. Nggak, Aduh, konsep, bingung saya ini orang ini. Wah. konsep anak sama dengan Bapak, ini konsepnya ngawur. Oke, Kenapa? gini. Yang menciptakan siapa? Bapak atau anak? Bapak yang menciptakan. Oh, bukan Yesus yang menciptakan. Oh, bukan. Makanya Oh. kamu harus ngerti kitab suci. Oh, itu. Lalu bagaimana Yohanes 1 segala sesuatu dijadikan oleh dia? Bedakan, makanya baca kitab suci yang benar. Allah itu bara, menciptakan. Kalau Yesus asa, menjadikan. Makanya kalau kamu baca kitab suci di Oh, Kejadian gitu pasal 2 ya. ayat 1 sampai 4, maka kamu akan mengerti. Ketika Allah beristirahat dari karya penciptaannya, ketika itu pula Tuhan menjadikan langit dan bumi. Oh, Itulah berarti dikatakan saya baru bahwa tahu. firman ini, Saya baru makanya kamu tahu. dengar. Saya baru Makanya tahu benar. ada Tuhan bukan pencipta. Saya baru tahu loh. Coba baca 1 Korintus 8 ayat 6. Itu 1 udah jelas Korintus. seperti itu. Ya Jadi kan, satu Allah saja yang bersumber dia. Terus satu Tuhan saja yang dijadikan oleh dia, segala sesuatu telah dijadikan. Ini kamu harus paham, ngerti. oh. Kalau Berarti kamu nggak ngerti, makanya kamu katakan anak sama dengan Bapak. Ini keliru, bro. Oh, berarti bukan Yesus pencipta ya? Oh, gitu Bukan, ya. bukan. Oh, paham. Kamu boleh cek di perjanjian lama semua. Ya. Oh, Ya, Kata bara itu udah kita hanya kenali. digunakan oleh Rohnya Allah dalam udah karya turunin. penciptaan dia Kita udah di kenali. Kejadian 1. Ya. Kita udah kenal dia tidak mengakui Yesus sebagai pencipta. Udah diturunin, udah selesai. Udah kita udah paham. Berarti Bang Curut ini tidak mengakui itu. Aduh, Takut bro. ya? Bukan Kamu takut, bro. takut ya? Tuhan Yesus itu sebagai Bukan. itu kamu udah barusan bilang berulang-ulang kali. Memang betul. Itu sesuai dengan kitab suci. Kalau kamu Iya, takut iya, ya, iya. menerima kebenaran, kamu akan turunkan iya, saya. kamu mengakui Yesus penciptamu. Bros, Yesus yang menjadikan ciptaan, berkali-kali saya katakan. Aduh, parah ini karena doktrin jadi bodoh permanen. Aduh, parah. Kristen lain itu berusaha membuktikan Tuhan Yesus adalah pencipta. Dia kamu berdebat apa di sini? Aduh, parah. Iya kan? Kemarin dia bilang begini, bro. Kamu sudah mengakui boy. Udah turun dia. Kita udah hargai imanmu. Aduh. Iya. Oh, kalau Udah ulangan selesai, 32, imanmu udah kita pahami bahwa kamu Ulang- tidak mengakui Yesus. ulangan 32 itu kemarin saya baca, itu Musa salah. Musa katanya bohong. Parah ini karena doktrin, aduh, rusak permanen. Ya, Pak Elroy. Silakan Pak Elroy. Aduh, parah. Katanya Bro Tom tidak paham, tidak ngerti Trinitas. Siapa itu? Ya, Siapa yang Elroy. bilang? Elroy. Elroy. Elroy silakan. Enggak Open mic. apa-apa.
Roy, Kan lihatlah Bukan, Trinitas Mik. tadi tidak Iya. mengakui Yesus. pencipta. Kamu percaya Tuhan Yesus pencipta? Tuhan Yesus itu Kecil suaranya. adalah firman. Yang saya tanya Tuhan Yesus, kamu percaya Tuhan Yesus itu pencipta? Bukan firman yang saya tanya. Aduh, Ya karena kamu tidak mengerti Yesus itu siapa. ditanya Makanya apa? saya jelaskan. Yang saya tanya, bagimu Tuhan Yesus Kamu itu Iya, mau kamu uji, tanya, kau harus dengar mau satu uji jawaban. apa? Sama saya curut. udah turun dia, bro. Bro Tom ini delay, jadi Oh iya. sebenarnya Elroy juga sama, tidak mengakui Yesus sebagai pencipta. Jadi siapa Dia kan harus penciptamu dengar Elroy? penjelasannya, bukan tiba-tiba seperti kita Biar clear turun dari aja. langit. Enggak usah bertele-tele. Penciptamu siapa Elroy? Sekarang saya Penciptamu tanya, siapa coba, Elroy? di mana Muhammad menerima wahyu? kok Muhammad sih? Loh, Bagaimana dia kok larinya tahu ke sana, bro? Loh, Iya, kamu jawab dulu. Ya, kenapa kamu masuk ke situ? Enggak ada Islam di sini. kamu dari mana? Kok nanya ke saya? Aduh, parah. Turunkan aja, kek. Aduh, buang-buang Lagi waktu. bodoh memang ini jadi terhitung gini. Turunin. Ah, Itu orang itu Islam gara-gara itu. Dia pakai gara-gara doktrin merendahkan penciptamu. Gara-gara doktrin kamu menyangkali penciptamu. Ya, Iya. yang menebusmu. Garamu merendahkan penciptamu, menolak dia yang menebusmu. Coba bayangkan doktrin ini. Kacau. Bertobat dong, bertobat. Ya. Coba baca dulu itu 2 Petrus berapa tadi itu, Bro? 2 ayat 1. 2 Petrus 2 ayat 1.